Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia dari kelas 12 IPS 4 SMA Negeri 5 Kota Cimahi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketimpangan sosial. Sebelum membahas materi sosiologi tentang pengertian dan bentuk-bentuk ketimpangan sosial, coba deh kamu bayangkan fenomena berikut. Di antara kalian pasti pernah melihat kondisi kehidupan masyarakat yang sangat kontras kan? Misalnya, saat kamu berada di kota-kota besar Indonesia, kamu akan melihat gedung-gedung mewah dan orang-orang berpenampilan rapi. Sementara, di sekitar gedung-gedung mewah tadi terdapat pemukiman kumuh. Sebagian besar penduduk di pemukiman itu bekerja serabutan, misalnya pengamen, pedagang kaki lima, dan buruh pasar. Nah, dari fenomena tersebut, kamu dapat melihat adanya perbedaan sosial yang sangat mencolok kan? Secara umum, ketimpangan sosial diartikan sebagai kondisi adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, contoh bentuk-bentuk ketimpangan sosial ini bisa kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya perbedaan sosial antara si kaya dan si miskin, hukum yang tidak adil bagi masyarakat kalangan bawah, dan perbedaan akses pendidikan di kota dan di desa. Ketimpangan sosial ditandai oleh ketidaksetaraan peluang dan penghargaan untuk posisi sosial atau status yang berbeda dalam kelompok atau masyarakat. Menurut Naidu dan Wills, ketimpangan sosial adalah perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, sumber daya, kekuasaan, dan status di dalam dan antara masyarakat. Adapun bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama, ketimpangan pengembangan diri manusia. Bentuk ketimpangan ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan seseorang. Ketimpangan pengembangan diri manusia biasanya disebabkan oleh rendahnya pendidikan seseorang yang bisa mempengaruhi pola pikir seseorang tersebut. Tanpa pendidikan yang bagus, seseorang dapat menjadi pemalas, pesimis, dan mudah menyerah. Yang kedua, ketimpangan antara desa dan kota. Ketimpangan antara desa dan kota bisa terlihat jelas dari perbedaan pembangunan infrastruktur di kedua wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur di kota tampak lebih masif dan cepat dibandingkan di desa. Ketimpangan ini akhirnya menyebabkan banyaknya masyarakat desa pindah ke kota demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ketimpangan antara desa dan kota ini juga dipengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Akses dan kualitas pendidikan di desa yang masih minim membuat pola pikir dan kesejahteraan masyarakat desa tertinggal jauh dari masyarakat kota. Adapun faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam diri seseorang. Hal ini bisa diakibatkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti rendahnya pendidikan atau keterampilan, kesehatan yang dimiliki, serta hambatan budaya seperti kemiskinan. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar kemampuan diri seseorang. Faktor eksternal terjadi karena ada peraturan atau kebijakan yang ada di lingkungan sekitar. Hal ini bisa memperkecil kemampuan seseorang dalam pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada. Salah satu contohnya, kebijakan pemerintah dan pembangunan infrastruktur yang hanya ditekankan di daerah perkotaan akan berakibat buruk di pedesaan. Dan yang terakhir, ada dampak ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial menjadi sebuah permasalahan kompleks yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat luas. Dampak ketimpangan sosial di masyarakat bisa berupa kualitas pendidikan masyarakat yang semakin rendah, tingkat kriminalitas semakin tinggi, kemiskinan, dan dekadensi moral. Apabila dibiarkan terus-menerus, hal ini akan mengganggu proses pembangunan ekonomi suatu negara. Cukup sekian penjelasan materi ketimpangan sosial dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.